Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Bapak Ibu guru hebat yang sedang mendengarkan dan menyaksikan presentasi saya, yaitu tentang laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya adalah Dena Damayanti. Saya berasal dari SDN Negeri 2 Beber dan saya mengikuti orientasi P3K ini di angkatan ke-5. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang diadakannya orientasi P3K ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Dan juga orientasi ini juga diadakan sebagai bentuk aktualisasi nilai dasar ASN yang berakhlak serta dapat menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau isu masalah yang terjadi di SD saya, yaitu SDN 2 Beber. Yang pertama adalah kesadaran akan kebersihan lingkungan dan mengonsumsi makanan sehat yang masih kurang, karena anak-anak masih saja suka jajan sembarangan dan juga membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang kedua yaitu kreativitas siswa dalam belajar dan memahami pembelajaran yang masih perlu diberikan stimulus. Untuk itu, guru beserta siswa atau guru beserta dengan guru lain dapat berkolaborasi dalam memberikan pembelajaran yang lebih menarik agar memberikan rangsangan yang tepat dalam meningkatkan kreativitas siswa. Yang ketiga yaitu adanya kemampuan dalam memahami huruf Al-Quran yang masih rendah. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri karena memang masih banyak anak-anak yang kemampuan membaca dan menulis Al-Qurannya masih cukup rendah. Lalu yang keempat adalah kemampuan dalam pemahaman dan penerapan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman yang masih minim. Anak-anak zaman sekarang memang sudah memiliki, sebagian besar sudah memang memiliki handphone atau beberapa sudah memiliki laptop. Namun dalam penggunaannya untuk proses pembelajaran masih minim. Untuk itu hal ini juga menjadi concern yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi sehingga siswa dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kelima adalah kemampuan literasi siswa yang masih kurang. Hal ini juga didasarkan pada hasil raport mutu yang ada di SDN 2 Beber yang memang kemampuan literasi dan kreativitas siswa di SDN 2 Beber masih sedikit kurang. Untuk itu hal-hal tersebut mendorong saya untuk melakukan rencana aksi yang berhubungan dengan 5 masalah ini. Beranjak ke hal berikutnya yaitu mengenai maksud dan tujuan dilakukannya rencana aksi. Yang pertama, itu menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bersih melalui kegiatan Tusihat. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dalam rangka meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan P5 yang lebih inovatif dan kreatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan melek huruf Al-Quran melalui kegiatan pembiasaan sebelum KBM. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang kelima, meningkatkan minat baca siswa melalui pojok baca digital yang menarik.
Poin berikutnya yaitu tentang visi dan misi SDN 2 Beber. Visi SD Negeri 2 Beber yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dengan iptek, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, mewujudkan atau menciptakan siswa yang taat beribadah. Yang kedua, membentuk sikap dan perilaku yang baik, sopan, santun, dan berkarakter. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan mengenal iptek. Yang keempat, mewujudkan siswa yang berprestasi di berbagai bidang. Yang kelima, mewujudkan suasana kekeluargaan antar warga sekolah. Dan yang terakhir adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Selanjutnya yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi P3K. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga adalah menilai hasil pembelajaran. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas tambahan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai matriks rencana aksi perubahan yang telah saya buat. Yang pertama adalah Tusihat, Sabtu bersih dan sehat. Tujuan kinerjanya adalah untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bersih pada siswa. Lalu yang kedua adalah kolaborasi penyusunan kegiatan P5. Tujuan kinerjanya yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dalam rangka meningkatkan kreativitas siswa. Lalu yang ketiga adalah pembiasaan One Day One Juma, yaitu 1 hari 1 juz amma. Tujuan kinerjanya yaitu untuk meningkatkan kemampuan melek huruf Al-Quran. Lalu yang keempat adalah pembelajaran interaktif berbasis digital. Tujuan kinerjanya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang terakhir adalah pojok baca digital. Tujuan kinerjanya adalah untuk meningkatkan minat membaca siswa. Setelah memaparkan terkait matriks rencana aksi perubahan, berikut saya paparkan strategi penerapan rencana aksi perubahan. Yang pertama yaitu kegiatan Tusihat atau Sabtu bersih dan sehat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan melakukan kegiatan senam. Kemudian anak-anak membawa bekal makanan sehat dan melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan sekolah. Kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan Januari 2024. Lalu, yang kedua adalah kolaborasi penyusunan kegiatan P5. Kegiatan ini dilakukan bersama teman sejawat, yaitu guru-guru, dengan merancang program kegiatan P5 di awal tahun ajaran yang nantinya dapat berkolaborasi bersama-sama kelas lain atau juga bersama dengan guru lain. Kolaborasi penyusunan kegiatan P5 ini dilaksanakan di bulan Januari tahun 2024. Lalu yang ketiga adalah pembiasaan One Day One Juma atau 1 hari 1 juz amma. Kegiatan ini dilakukan dengan pembiasaan membaca 1 surat pendek setiap hari sebelum memulai KBM. Dan kemudian siswa menghafalkannya dalam waktu 1 minggu dengan target siswa dapat menghafal juz 30 dengan baik dan benar. Kegiatan ini dapat dilakukan juga di bulan Januari 2024. Yang keempat adalah pembelajaran interaktif berbasis digital. Kegiatan ini adalah kegiatan di mana guru memanfaatkan IT atau teknologi dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Wordwall atau pembelajaran lainnya yang berbasis game yang dapat menarik minat belajar siswa. Pembelajaran interaktif berbasis digital ini dapat dilakukan di bulan Januari tahun 2024.
Kemudian yang kelima adalah pojok baca digital, di mana guru menyediakan pojok baca digital dengan memanfaatkan Chromebook yang di dalamnya memuat berbagai bahan literasi yang dapat menarik minat baca siswa, sehingga kemampuan literasi siswa pun dapat meningkat. Kegiatan pojok baca digital ini dapat diterapkan di tahun ajaran baru, yaitu Juli 2024. Selanjutnya, di akhir presentasi ini saya akan memberikan penutup mengenai masa orientasi dan rencana aksi yang telah saya buat. Jadi dengan membuat rencana aksi yang sesuai dengan problematika di sekolah masing-masing, diharapkan nantinya dapat memberikan aksi nyata yang dapat dilaksanakan dan dirasakan oleh seluruh warga sekolah khususnya dan umumnya, dapat memberikan masukan yang menjadi acuan dalam perbaikan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang mengalami permasalahan yang serupa. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu guru hebat.